Kita harus segera ngambil keputusan. Nggak mungkin masyarakat, pengguna komuter lain ini menunggu. Tapi rakyat yang lain kan enggak, Pak. Mereka kayak cendol di dalam. Gencet-gencetan. Coba kalau ada ibu hamil, orang tua. Karena Pak Tiko ini kan hadir sebagai Wakil Menteri BUMN 2. Ya, yang membawahi PT KAI. Hari Senin yang lalu, Pak Tiko, saya langsung ke lapangan mereview hasil audit BPKP. Ya. Karena gini, Pak, ini kan perdebatan di media sosial, perdebatan di masyarakat, di perdebatan di angker anak kereta, perdebatan di The Commuters, itu kan menunggu sikap resmi pemerintah. Ya, pemerintah ini mau apa? Ya, kalau 2025 kita di DPR sepakat nih, beli Inka. Ya, Pak Tiko, ingin Pak Tiko jawab juga saya. Sebentar, Pak Tiko, izin pimpinan saya boleh informatif sebentar, Pak Pimpinan. Nah, ini saya mau nanya. Saya sudah rapat di sini bahwa saya ingin memastikan aja supaya ini kan direkam, dilihat oleh publik bahwa pabrik yang Bapak resmikan ini supaya menjawab juga supaya DPR itu kan ada narasi bilang DPR ini bodoh karena pabrik Inka itu, kenapa Andre itu dibilang bodoh? Karena Andre mendesak KCI beli ke Inka di Januari 2021. Dianggap bodoh karena pabrik Inka itu baru diresmikan Pak Tiko 9 Maret. Padahal Pak Tiko 9 Maret yang Bapak resmikan itu 2023 itu persis gedung yang sama dan bentuk yang sama dengan yang kami kunjungi di Desember 2020. Benar nggak Pak Tiko? Saya butuh kata benar atau enggak aja. Betul, betul, Pak. Ya sudah. Berarti kan sama. Jadi nggak bohong Andre Rosiade dan teman-teman DPR Komisi 6 bahwa yang diresmikan Pak Tiko di 9 Maret 2023 itu persis sama Desember 2020 di saat Mas Bimo, Arya Bimo memimpin kami rombongan Komisi 6 ke Banyuwangi. Karena beliau pimpinan waktu itu. Di tengah Covid waktu itu. Nah, oke sama, berarti udah clear. Nah, masalahnya memang soal kenapa KCI tidak pesan dari Inka. Ya, tapi alasannya banyak. Saya nggak ingin memperpanjang. Saya ingin kita, Pak Tiko sebagai Wakil Menteri BUMN 2, segera mendorong pemerintah mencari solusi. Ya, 2025 alhamdulillah insya Allah produksi Inka akan selesai. Ya, 18 bulan. Lalu 2024 Pak Tiko, kebutuhan 2024 kan mereka punya kebutuhan yang rencana mereka impor. Saya terus terang ini masih punya waktu Pak Tiko. Ini masih bulan April ya 2023. Kalau kita putuskan retrofit, insya Allah 2024 tidak perlu impor. Tapi harus kita putuskan segera. Ya, jangan lambat-lambat lagi. Kalau perlu sebelum Lebaran pemerintah sudah ngambil keputusan. Jangan ngambil keputusan lama. Ya, kita harus ambil keputusan yang terakhir, yang 2023 ini bagaimana? Karena terus terang, saya sudah mencoba yang namanya jalur lunak Pak Tiko. Dari Rawabuntu sampai Palmerah. Kebetulan saya di rumah di Serpong, jadi saya naik yang dari stasiun Rawabuntu menuju kantor DPR RI di stasiun Palmerah. Itu kata anak kereta ini jalur lunak. Karena nggak lewat Tanah Abang, nggak lewat Manggarai. Ya, ada dua yang saya saksikan. Ya, pertama Pak Tiko, untuk naik gerbong itu kerangkaian kereta itu saya masuk pun susah. Itu saya naik jam 6 pagi lewat 21 menit. Rute selanjutnya 6 lewat 30, 9 menit jedanya. Itu masuk ke kereta itu sangat sulit, saking padatnya. Ya, itu saya alami. Jadi memang betul sangat padat. Ya. Jadi memang harus betul ada tambahan kereta, rangkaian lagi, ya mungkin tambah lagi gerbongnya. Lalu yang kedua tambah lagi keretanya supaya jadwalnya jangan per sekali 9 menit atau sekali 5 menit supaya untuk jam sibuk ya. Itu satu yang saya temukan. Yang kedua Pak, itu stasiun. Memang di jam sibuk itu stasiunnya sudah kita keluar dari kereta. Untuk keluar dari stasiun pun butuh waktu Pak. Ya, tapi alhamdulillah saya harus akui teman-teman KCI, Daops Jakarta itu profesional. Ya, security-nya mengarahkan kita itu sangat profesional. Jadi penumpang sangat
rapi, tertib, antrian untuk keluar tapping, dan termasuk kita keluar dari stasiun. Tapi sangat padat. Dan aksesnya juga, waktu itu saya tanya satu. Nah itu yang terjadi penumpukan di Tanah Abang, penumpukan di Manggarai. Jadi Pak Tiko, selain menyelesaikan permasalahan sarana kereta apinya, juga prasarananya, stasiunnya juga harus selesaikan. Karena udah kayak cendol itu Manggarai dan Tanah Abang. Ke Pak Tiko sih nggak dimention, saya dimention tiap hari Pak. Sama anak kereta. Nah tugas saya sebagai anggota DPR, meskipun dapil saya nggak DKI, Jabodetabek ini ya, tapi kan DPR RI, saya ingin menyuarakan ini. Ya, bahwasanya pemerintah harus ambil putusan. 2023 ini mau apa? Kalau misalnya kita tolak impor, ya, saya udah telepon Suryawan di KCI. Tolong dibikin skenario rekayasanya gimana? Apa mungkin yang Bandara Suta itu, rangkaian KRL yang banyak itu, kita kurangi, kita pindahkan ke Jabodetabek. Karena KRL Bandara Suta kan sepi. Atau KRL Jogja Solo, kita geser. Tapi yang bersangkutan bilang, agak berat Pak. Nah, tolong Pak Tiko, inisiatif Kementerian BUMN menyelesaikan ini. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Masyarakat menunggu keputusan pemerintah, Pak. Apa hasil keputusan pemerintah urusan review BPKP? Nah, kepentingan saya yang satu. Ya, kita harus segera ngambil keputusan. Gak mungkin masyarakat, pengguna komuter lain ini menunggu lambatnya keputusan pemerintah. Kenapa saya bilang lambat? Karena Pak, pemerintah itu kan ingin ya masyarakat berpindah dari mobil pribadi menuju angkutan massal. Dan salah satu angkutan massal yang dilirik oleh masyarakat adalah ke KRL. Nah, dan untuk itu saya minta kita ambil putusan. 2024 saya fix Pak. Saya dukung retrofit. Saya nggak mau impor. Waktu masih ada. 2025 alhamdulillah kita sudah. Nah 2023 ini gimana solusinya? Apa mungkin bisa rekayasa? Ya? Atau mau tidak mau? Pahit atau tidak pahit? Ya, gara-gara saya masih bilang ini gara-gara ketidakmampuan manajemen KCI, terpaksa kita harus impor. Tapi ini harus putuskan. Mau apa? Jangan Bapak lama-lama ngambil keputusan. Karena masyarakat butuh, Pak. Jangan masyarakat kayak cendol di dalam, Pak. Kopatiko kan enak. Naik tet, ada patwal itu. Sebagai pejabat negara. Gitu loh. Okay. Kan mobil ada tet, ada pejabat negara. Tapi rakyat yang lain kan enggak, Pak. Mereka kayak cendol di dalam. Gencet-gencetan. Coba kalau ada ibu hamil, orang tua, gitu loh Pak. Jadi itu tolong diselesaikan, termasuk kondisi stasiun-stasiun Pak. Harus lebih nyaman. Ya, kalau luar negeri bisa, kenapa Indonesia enggak? Gitu loh. Urusan KRL, kereta cepat aja, urusan kereta cepat aja kita habis-habisan. Masa urusan KRL kita nggak bisa habis-habisan?